Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim dengan NPM 1957051014 dari kelas B. Dan selanjutnya kawan saya Randy. Perkenalkan, nama saya Randy Fitra Adi Pratama, NPM 1917051041 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Adrian Sutayoka, NPM 1917051043 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Mese Distira, NPM 191751029 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Pratama, NPM 1917051033 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, NPM 1957051013 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Arja Sarira, NPM 1917051036 dari kelas B. Lalu ada Boni Romero Fala, tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Yang pertama materinya adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata di dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Penyair menggunakan diksi untuk memperoleh makna puitis tertentu. Penggunaan diksi yaitu untuk mendapatkan makna setepat-tepatnya untuk banyak pernyataan. Diksi yang sangat tepat akan menimbulkan imajinasi yang memiliki estetika dan putik. Penerapan diksi yang paling dasar adalah pada pengungkapan gagasan penulis. Selain itu, diksi dapat diterapkan pada saat berbicara di depan publik maupun penulis beragam karangan. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif. Selanjutnya, Randy. Selanjutnya adalah macam-macam diksi. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya adalah mampus. Ekspresi ini memiliki pengungkapan yang kasar, dan wafat ekspresi dengan pengungkapan yang lebih halus. Kemudian yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contoh katanya adalah antonim adalah besar dan kecil. Kemudian polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher dan dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Yang keempat, homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya kata apel, jika dibaca apel, ia berarti buah. Jika dibaca apple, ia berarti baca apel, ia berarti upacara. Misal apel pagi. Kemudian yang kelima adalah homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya bank dan bank. Kemudian yang selanjutnya adalah homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda makna. Contohnya, bulan yang bisa berarti bulan satelit alami bumi atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh adalah hiponim. Hiponim merupakan kata-kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya,
kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Syarat, diksi digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tutur bahasa. Syarat paling awal dalam penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang artinya mirip. Dari beberapa kata tersebut kemudian dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Diksi bukanlah sekedar memilih kata mana yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan kata dengan konteks. Selain itu, makna dari kata harus bersesuaian dengan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat pemakaiannya. Pemilihan kata secara mahir hanya dapat dilakukan jika ada penguasaan kosakata yang cukup luas. Penggunaan diksi juga harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki makna yang serupa. Penggunaan diksi harus memiliki kesadaran untuk menguasai kosakata. Wawasan yang diperlukan untuk menggunakan diksi adalah pengetahuan tentang beragam kata yang dapat menjadi sinonim, antonim, dan thesaurus. Penggunaan diksi juga harus memperhatikan kaidah makna. Kata harus dipilih sesuai dengan ketepatannya sebagai lambang objek, pengertian, dan konsep. Makna dalam kata yang dipilih harus berhubungan dengan bentuk bahasa dan objek atau sesuatu yang diacunya. Jenis makna yang utama dalam pertimbangan pemilihan kata yaitu makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif atau makna gramatikal. Fungsi diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresif yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap, serta 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Lalu selanjutnya ada kata baku. Di sini apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penggunanya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Pengertian kata baku juga dapat didefinisikan sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Umumnya, bahasa baku digunakan pada acara-acara resmi atau ilmiah, baik berupa pengungkapan kata-kata maupun suatu tulisan. Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya ekspor itu baku, ekspor itu tidak baku. Ciri-ciri yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya saya itu baku, gue itu tidak baku. Ciri-ciri yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu. Contohnya, mengesampingkan itu baku, mengenyampingkan itu tidak baku, berkali-kali itu baku, berulang kali tidak baku. Selanjutnya, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Contohnya, para dosen itu baku, banyak para dosen itu tidak baku, sekali saja itu baku, hanya sekali saja itu tidak baku. Selanjutnya, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, diagnosis itu baku, diagnosa itu tidak baku. Apotek itu baku, apotik itu tidak baku. Yang terakhir, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, tidak itu baku, enggak itu tidak baku. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi dari kata baku. Terdapat beberapa fungsi dari kata baku secara umum ada 4. Yang pertama, pemersatu. Anda pasti kenal betul bahwa Indonesia merupakan negara yang heterogen, di mana terdiri dari berbagai macam suku dan etnis. Keragaman tersebut menyebabkan bahasa daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah formulasi bahasa untuk mempersatukannya. Hadirnya kata baku berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, pemberi kekhasan. Kata baku juga dapat berfungsi sebagai pemberi kekhasan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemberi kewibawaan.
Penggunaan bahasa baku baik dalam sebuah tulisan maupun lisan dapat memberikan kewibawaan bagi penggunanya. Di mata orang lain, setiap orang yang bertutur kata dengan baik dapat memperoleh kehormatan dan kewibawaan. Dan yang keempat, sebagai kerangka acuan. Penerapan bahasa baku yang sesuai kaidah bahasa merupakan sebuah tolak ukur ketepatan pemakaian bahasa bagi seseorang. Selanjutnya ada kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan pada bahasa nonformal atau bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia meliputi 1. Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, untuk contoh kata baku dan tidak baku, mewakili Boni Romero Falah, yang pertama yaitu kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak baku. Sedangkan kata yang baku adalah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Itu kata tidak baku. Kata bakunya itu semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Lalu yang ketiga, bilang dahulu dong sama saya punya bini. Itu tidak baku. Sedangkan yang baku adalah bicarakan dahulu dengan istri saya. Lalu contoh yang terakhir ada memang kebangetan itu anak, belum mandi sudah makan gado-gado. Itu kalimat tidak baku. Yang baku adalah memang keterlaluan anak itu belum mandi sudah makan gado-gado. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya lanjutkan ke Fadil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.